Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Iya, pemirsa, perhelatan bertaraf internasional event KTT G20 di Bali tinggal hitungan hari saja. Nah, tentunya Bali sudah siap menjadi tuan rumah KTT G20 yang akan diselenggarakan November 2022. Persiapan pun sudah sesuai dengan jalur matang dan optimal. Indonesia akan memberikan kesan terbaik bagi dunia. Nah, bagaimana relevansi KTT G20 dengan visi pemerintah Provinsi Bali yaitu visi Nangun Satkerti Loko Bali akan kita bahas dalam dialog atau talk show Merah Putih Bali Era Baru kali ini. Sudah hadir tamu-tamu saya yang sangat luar biasa sekali. Saya langsung saja sapa. Yang pertama ada Bapak Dr. Wayan Gede Wiryawan SHMH. Beliau adalah pakar hukum Universitas Mahasaraswati. Om Swastiastu, Pak Gede. Apa kabarnya? Baik. Sehat selalu. Baik, terima kasih sudah hadir di kesempatan kali ini. Dan pastinya hari ini pun ini aktor kita hari ini ada Dr. Sukowati Lanang Putra Perbawa SHMH, seorang akademisi ketua LSM Blibraya. Om Swastiastu, Pak Lanang. Apa kabarnya? Sehat selalu? Sehat selalu ya. Terima kasih. Dan yang pastinya hari ini pun kita juga sudah menghadirkan Dr. Engineering Putu Edi Yastika SSI M Engineering MSI. Om Swastiastu. Edi, apa kabarnya? Ini muda sekali ya. Masih 11-12 nih kayaknya sama saya. Baik, oke, saya ke senternya dulu nih, aktornya dulu nih, yang di tengah dulu. Nah, kalau kita berbicara tentang event KTT G20, kita bisa sebutkan ini hitungan hari nih akan dilaksanakan nih sendiri. Bagaimana Pak Lanang melihat nih, Pak, antusias masyarakat khususnya masyarakat Bali menghadapi G20 ini sendiri? Ya, pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Presiden RI termasuk semua parlemen dan pemerintah nasional karena sudah memberikan event itu di Bali. Dan sebelum event G20 sebenarnya hari ini juga ada event untuk menindaklanjuti persoalan-persoalan keagamaan yaitu R20 Forum Religion 20 yang juga bagian dari G20 di mana salah satu poinnya adalah untuk mengharmonisasi persoalan tentang kebinekaan dan keberagaman agar masyarakat memahami dan memberikan kebebasan dan keberagaman itu kepada masyarakatnya. Kemudian baru nanti menginjak ke G20 di mana G20 ini adalah forum ekonomi dunia, hampir dari 19 sampai 20 peserta dunia ini mewakili 60% ekonomi dunia, dan dari kebijakan ekonomi dunia ini 80% mempengaruhi kebijakan global ekonomi dunia dari G20. Sehingga ini sangat strategis bagi bangsa Indonesia untuk ikut di dalamnya, yang manfaatnya nanti bagi bangsa Indonesia adalah mempengaruhi kebijakan, paling tidak mengetahui kebijakan ekonomi global sehingga ekonomi mampu menempatkan diri pada posisi kebijakan global itu dan bisa mempengaruhi kebijakan global dunia tentang persoalan ekonomi. Nah, yang terpenting dari G20 ini adalah berbasis nanti ke depan dengan adanya COVID, dengan adanya resesi dunia yang akan ke depan, yang kita lihat ke depan ini G20 ini berlandaskan pada nilai-nilai keharmonisasian alam dan keharmonisasian terhadap lingkungan yang ada. Jadi nanti G20 ini diharapkan termasuk pemikiran-pemikiran dunia berbasis dari keharmonisasian alam semesta dan lingkungan. Dan ini sangat terkait dengan visi Nangun Satkerti Loko Bali, di mana poin-poinnya di mana kita menghormati juga air di dalamnya, juga menghormati alam semesta, jagat kerti, wana kerti, jenana kerti, dan atma kerti itu sangat luar biasa. Jadi konsep walaupun ini lokal diambil dari sastra-sastra Purana Bali dan Nitiase itu, tetapi ini sangat menusantara dan sangat global. Dari Bali kita menuju Nusantara, dari Bali kita menuju dunia. Karena prinsip-prinsip terhadap mengembalikan pembangunan ke alam semesta, ke lingkungan, ke air ini sangat penting bagi global, bagi Bali, bagi Nusantara. Jadi kita harapkan masyarakat Bali bisa memaknai dari persoalan-persoalan ini dan kita ikut berkontribusi kaitan dengan G20 ini, paling tidak dengan konsep yang luar biasa ini, walaupun dari Pak Gubernur yang menginisiasi melalui konsep Nangun Satkerti Loko Bali ini, tetapi ini diambil dari konsep Weda sastra yang luar biasa yang sangat mendunia, bahkan di beberapa negara baik Amerika dan Eropa mengapresiasi ini.
Kita lihat bagaimana situasi global sekarang dengan kebijakan mengharmonisasi dan kembali ke alam termasuk ke air. UNESCO menetapkan 4 daerah di Bali sebagai daerah yang harus dilindungi dan dilestarikan, yaitu pertama Batur yang juga bagian dari Danu Kerti dan air. Kemudian yang kedua adalah Tukat Pakrisan, itu juga yang ditetapkan oleh UNESCO bagian dari simbol dan kekuatan air di Bali. Yang ketiga adalah Taman Ayun, juga sama penguatan terhadap wilayah lingkungan alam. Yang terakhir 4 Jatiluwih, kita tahu juga Jatiluwih syarat dengan lingkungan bagaimana membuat pertani yang sangat organik dan juga air yang bersih dan lain sebagainya. Ini contoh bahwa secara global apa yang dipikirkan oleh Pak Gubernur tentang konsepnya Nangun Satkerta Loko Bali sekali lagi sangat mendunia dan di nasional dibutuhkan untuk pengembangan. Dari Bali untuk nasional, dari Bali untuk global. Baik, dengan begitu kita intinya ini Bali, khususnya Indonesia, Bali ini sudah siap sekali ini menghadapi KTT G20 ini sendiri. Pak Lanang melihatnya. Ya kalau kesiapan kan harus itu dibutuhkan semua pihak. Oke. Stakeholdernya dari tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat juga, termasuk juga pengusaha dan seluruh stakeholder Bali harus bisa memaknai ini. Nah kalau dalam kebijakan ada persoalan-persoalan yang belum sinkron, belum diharmonisasi, tinggal dikomunikasikan. Tetapi secara konsep Nangun Sakerti Loko Bali ini oleh G20 sangat diapresiasi, sangat berhubungan. Yeah. Nah bagaimana ini bisa kita sambut sebagai masyarakat Bali, apalagi prinsipnya adalah untuk mengembalikan recovery together kan gitu. Yeah. Untuk mengembalikan kembali pemulihan ekonomi, sebelum pemulihan ekonomi, pemulihan terhadap alam semesta yang selama ini menjadi persoalan harus dikembalikan lagi dengan tentunya mengharmonisasi, menghormati dan mensucikan kembali Danu, Segara, Wana dan Jagat ini tentunya. Keoptimisan pemerintah Provinsi Bali pun terlihat saat ini. Ya, tentunya saya lihat beberapa persiapan-persiapan dari infrastruktur yang sudah disediakan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota sudah mulai berjalan dan tentunya dibantu oleh pemerintahan nasional. Karena ini simbol bahwa Bali secara konsep sudah bagus, bagaimana itu bisa dilihat secara refleksi nanti kesiapan kita, termasuk infrastrukturnya, termasuk juga masyarakatnya. Apa betul-betul konsep Trihite Karana kemudian yang diwajantahkan dalam Nangun Satkerti ini betul-betul kita sudah terinternalisasi, baik itu dalam skup kita sebagai manusia, skup keluarga dan lingkungan di alam semesta ini, di alam Bali ini. Oke. Baik. Pak Lana, Pak Gede dan Pak Edi, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih Bali Era Baru akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana relevansi KTT G20 dengan visi Nangun Satkerti Loko Bali itu sudah dipaparkan sedikit tentang apa yang dimaksud, apa yang sudah dipersiapkan juga oleh masyarakat, khususnya masyarakat Bali, kemudian bagaimana optimisme masyarakat Bali menghadapi KTT G20 yang akan diselenggarakan November nanti. Tentunya seperti kata Pak Lanang tadi, ini akan ada dampak positif presidensi G20 ini sendiri yang akan kita terima nantinya. Seperti apa Pak Lanang melihatnya? Kebijakan ekonomi global ini di dalam G20 ini menjadi penting. Berarti ada perkiraan dampak ekonomi Bali? Namanya global termasuk di Bali nanti berdampak. Yang bilang nanti resesi 2023 ini apa yang dilakukan oleh negara-negara termasuk Eropa, Amerika dan tadi yang mempengaruhi 80% kebijakan global, ekonomi global, itu akan juga Indonesia akan tahu apa isi kebijakannya dalam roadmap 2, 3 sampai 10 tahun ke depan. Nah, kalau kita ada di situ tahu sehingga Indonesia bisa memposisikan diri apa yang dilakukan ketika kebijakan ekonomi global yang dilakukan. Kemudian apa yang bisa dimasukkan dalam nanti presidensi G20 ini terhadap negara-negara maju itu Indonesia kayak apa nih? Minta apa kepada itu terhadap kebijakan global ini? Termasuk misalnya persoalan pajak misalnya, kemudian persoalan utang piutang luar negeri yang selama ini terjadi, bagaimana penurunan suku bunga itu bisa dibicarakan di dalam G20, itu sangat penting bagi Indonesia. Maka dari itu karena membicarakan ekonomi global yang mempengaruhi ekonomi 80% itu menjadi penting bagi Bali ke depan, termasuk pariwisata yang kita unggulkan kayak apa ini kebijakannya ke depan. Itu juga penting sehingga kalau kita ada di dalamnya kita akan tahu apa yang akan dirumuskan kebijakan ekonomi global dalam waktu 2 tahun, 3 tahun dan 10 tahun ke depan. Itu menjadi berarti pelaku ekonomi pun telah berbenah memanfaatkan peluang dari gelaran ya, karena G20 ini kan asal muasalnya dari pertemuan
para menteri ekonomi dunia ya bersama Bank Sentral. Kemudian karena ini diharapkan menjadi lebih besar lagi, maka presiden dari beberapa negara ikut ambil bagian untuk mengetahui bagaimana kebijakan global baik itu di dunia Eropa, Asia, Afrika sampai pada Amerika. Jadi sangat penting. Maka penting juga setiap event yang ada di situ Indonesia harus tahu apa yang menjadi kebijakan ekonomi global ke depan dan nanti manfaatnya bagi Indonesia, dan Indonesia memposisikan diri ke depan kayak apa, termasuk apa yang diberikan masukan kepada negara Indonesia dan negara-negara yang ada di G20 menjadi penting bagi bangsa Indonesia. Oke, baik. Berarti sekali lagi ini optimisme Bali bangkit ini dari ajang KTT G20 ini sendiri, karena secara ekonomi ajang internasional negara-negara G20 tersebut akan menjadi semacam booster seperti itu? Dan masukannya adalah G20 ini sudah menyadari bahwa kebijakan ekonomi global ke depan didasari oleh keharmonisasian terhadap alam dan lingkungan. Oke. Nah, inilah yang menjembatani konsep pemikiran antara G20 dengan Nangun Satkerta Loke Bali. Sudah pas sebetulnya. Walaupun itu tetua kita yang punya pikiran yang kemudian dirumuskan oleh Pak Koster, sebetulnya ini nilai-nilai yang sangat global, yang sangat dibutuhkan ke dunia ke depan. Bagaimana membangun ekonomi misalnya kalau ternyata di situ ada banjir, ada misalnya hutan yang hancur, nggak bisa. Maka ekonomi G20 ke depan memang sudah mendasari konsepnya adalah kembali ke lingkungan, ke alam, baik itu air, hutan dan lain sebagainya. Baik. Termasuk R20 hari ini adalah kaitannya dengan Atma Kerti, memanusiakan manusia. Jadi itu bagian juga dari proses G20, membiasakan diri dengan perbedaan, menghormati dengan sesama, itu bagian dari Atma Kerti. Ya, baik. Saya ke Pak Gede. Pak Gede, ini ada hal-hal yang juga perlu kita garis bawahi. Persiapan sudah dilakukan, termasuk dari keamanan juga, kerjasama dengan beberapa bisa dikatakan dengan TNI Polri, kemudian peningkatan keamanan di lingkungan masyarakat, dan yang menarik di sini adalah penyiapan sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat atau Sipandu Beradat ini sendiri. Ini yang menarik sekali, ini kearifan lokal kita juga ditonjolkan di sini di KTT G20. Seperti apa Pak Gede menyikapi? Terima kasih. Jadi tadi sudah dijelaskan secara komprehensif oleh Pak Dr. Lanang bahwa memang event presidensi G20 ini adalah event yang betul-betul menjadikan Bali ini sebagai satu daerah yang akan menjadi pusat perhatian dunia. Nah, terpilihnya Bali dalam event besar ini tentu kita tidak terlepas dari bagaimana kita melihat dalam perspektif yang lebih holistik. Yang pertama kita melihat bahwa Bali sebagai salah satu daerah yang memang betul-betul melindungi atau diberikan kelebihan, diberikan anugerah, yaitu khususnya dalam tatanan nilai-nilai kearifan lokal yang luar biasa. Dan yang sudah terstruktur, yang sudah sudah terlindungi dan sudah terlaksanakan dengan sistematis dan baik. Itu terbukti dari adanya lembaga-lembaga desa yang disebut sekarang itu adalah lembaga desa adat. Di mana itulah sebagai salah satu tameng, salah satu organ yang betul-betul konsen dalam perlindungan adat dan budaya. Nah, koneksivitas antara event G20 itu yang sebenarnya melakukan harmonisasi dalam pembangunan ekonomi dengan nilai-nilai kearifan lokal dan keadaan atau situasi sosial nilai-nilai yang tumbuh di Bali yang bisa berjalan itu ketika ketika terjadi keseimbangan kehidupan yang kita cerminkan dalam Trihita Karana itu, yaitu keseimbangan kita hubungan dengan Tuhan, dengan antar manusia dan alam, itu menunjukkan bahwa ada konektivitas yang erat. Terpilihnya Bali sebagai tempat event G20 itu. Nah, persoalannya sekarang itu adalah nilai-nilai kearifan lokal Bali yang sudah betul-betul terorganize dengan baik, yaitu adanya struktur organisasi berupa desa adat yang di dalamnya masuk salah satu instrumennya itu adalah perlindungan terhadap keamanan yang disebut dengan pecalang, itu merupakan salah satu instrumen yang tidak bisa kita nafikan dalam kehidupan tatanan sosial masyarakat Bali. Hal tersebut kita dapat tunjukkan dari berbagai efektivitasnya pecalang ketika melakukan pengamanan event yang sebelum baik event-event tingkat nasional maupun tingkat internasional. Nah, sekarang keterlibatan
pecalang dalam G20 ini, tentu itu akan menambah kondusivitas atau menambah keyakinan kita sebagai masyarakat Bali akan terjadi kondusivitas dalam titik keamanan. Karena bagaimanapun sistem teori keamanan yang modern itu sekarang sudah membalikan fakta bahwa keamanan-keamanan modern itu pun sekarang sudah membalikan pada tatanan nilai struktur-struktur keamanan-keamanan yang bersifat tradisional. Nah itu terbukti dari banyak tulisan-tulisan yang banyak disertasi, banyak karya-karya ilmiah mahasiswa yang sudah melakukan analisis bagaimana tingkat efektivitas keamanan-keamanan lokal yang berdasarkan tata nilai kearifan lokal itu jauh bisa mensupport atau mengefektifkan sistem keamanan yang dibangun oleh di event-event atau tingkat-tingkat nasional. Nah yang perlu saya garis bawahi ini adalah bahwa keberadaan event G20 ini kalau kita sinergikan dengan nilai-nilai kearifan lokal, khususnya visi misi dari Gubernur Bali Nangun Satkerti Loko Bali ini tentu dia memiliki relevansi yang sangat kuat. Terutama bagaimana pemanfaatan instrumen-instrumen atau kearifan-kearifan lokal yang ada di Bali ini untuk mendukung. Di sana akan kelihatan bahwa apa yang menjadi kebanggaan masyarakat Bali itu terhadap seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal itu tidak hanya merupakan pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep yang hanya bersifat lokal, tetapi juga bisa kita manfaatkan, bisa kita peruntukkan, bisa kita fungsikan dalam kaitan tonjolkan dalam event-event global sehingga seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Lanang itu tentu kita bisa tingnya memang lokali tetapi act-nya itu adalah globali gitu. Nah itu salah satu yang harus kita jadikan suatu momentum di G20 ini bahwa tidak dalam perspektif pemikiran-pemikiran atau pemikiran-pemikiran lokal yang memang bersifat universal juga kita bisa manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan global. Oke, bisa dikatakan ini mengkolaborasikan kearifan lokal yang kita miliki juga ditonjolkan di ajang internasional nantinya. Betul sekali. Jadi kearifan lokal yang kita punyai yang memang sudah terorganize dengan baik di Bali ini, yang terbukti dari eksistensi desa adat itu. Nah di sanalah ini akan menjadi barometer contoh oleh daerah-daerah lain yang di Indonesia maupun di dunia yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang sebenarnya itu adalah salah satu warisan adiluhung yang tidak ternilai harganya, di mana itu bisa sebagai sarana perlindungan terhadap manusia, sarana perlindungan terhadap alam, dan sarana-sarana perlindungan terhadap nilai-nilai atau pola standar kehidupan yang lain. Oke, Pak Lanang, berarti ini secara tidak langsung ini dengan dari ajang KTT G20 ini sendiri akan memberikan image Bali aman untuk melakukan event-event internasional seperti itu kan? Iya pasti, karena dengan adanya tadi keamanan yang terpadu dari desa adat sampai keamanan nasional dan internasional. Jadi tidak hanya nanti G20 ini tidak hanya lokal keamanannya. Keamanan lokal tadi yang disampaikan Pak Dr. Wiryawan adalah penting, sudah berjalan. Keamanan nasional tentunya dengan TNI Polri yang bersatu padu. Jangan salah nanti karena ini banyak presiden-presiden dari Eropa, Amerika bahkan Rusia hadir, keamanan internasional hadir juga. Nah itu tadi yang dibilang kalau kita bisa menunjukkan sebagai masyarakat Bali terhadap eksistensi kita, bahwa kita betul-betul menyambut mereka dengan nilai-nilai kita yang lokal tanpa harus misalnya melakukan hal-hal yang tentunya negatif, walaupun pasti ada persoalan-persoalan secara operasional di bawah, tinggal dikomunikasikan. Ini menjadi sangat penting. Dunia akan melihat Bali, bagaimana kita dalam event internasional ini bisa menyambut dengan baik dan bahkan akan membuat pariwisata makin meningkat. Salah satu variabel pariwisata itu kan keamanan menjadi penting. Selain juga keramahan masyarakatnya. Selain juga tadi nilai-nilai lokal yang sudah ada. Sekali lagi Nangun Satkerti Bali ini mudah-mudahan bisa ditawarkan di tingkat nasional, menjadi dunia. Dari Bali menuju nasional dengan Nangun Satkerti dan dari Bali menuju global dunia. Oke, baik. Dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Bapak Wayan Koster menjelang KTT G20 ini sendiri, bagaimana masyarakat harus
menyikapinya? Ya saya pikir beberapa kebijakan Perda ya kaitan dengan Sakerti dan seperti mendunia tadi seperti pengelolaan sampah, kita juga menggunakan baju dan baju adat untuk bisa ekonomi kreatif muncul. Saya pikir itu pikiran yang luar biasa yang harus kita hormati juga. Masyarakat Bali harus jangan, mohon maaf kalau namanya setuju tidak setuju silakan, tapi jangan a priori lihat kebijakan. Pemimpin itu lihat dari kebijakannya. Personal mungkin tidak senang dan lain sebagainya, tapi lihat kebijakannya apa yang dia buat. Tidak bisa pemimpin itu misalnya nyumbang begitu saja tetapi tidak memberdayakan masyarakat. Kalau kebijakannya dari Provinsi Bali kan memberdayakan. Ini ada kebijakan masyarakat berdaya. Tapi kalau ada pemimpin nyumbang selesai, itu tidak mendidik namanya. Itu menyelesaikan semua, membuat masyarakat malas. Karena semua sudah diselesaikan oleh Pemda sehingga ya sudah diam. Padahal dalam konsep kebijakan itu men-trigger, memicu masyarakat agar berdaya. Itu yang penting. Bukan menyelesaikan masalahnya. Karena masyarakat Bali didorong tadi konsepnya dengan Nangun Sakerti Loka Bali itu memberdayakan. Itu yang benar dalam konsep kebijakannya Pak Koster. Nah yang lain itu harus dipelajari. Ini maunya menyelesaikan. Kalau Anda mau menyelesaikan apalagi bagi-bagi hadiah ya itu tidak baik dalam konsep kebijakan. Karena yang benar adalah bagaimana kebijakan itu memicu masyarakat menjadi mandiri, memberdayakan masyarakat menjadi bisa mengambil alih dalam proses-proses baik itu ekonomi, baik itu lingkungan, baik itu dari keamanan. Itu yang terpenting. Oke, men-trigger dan berkomunikasi yang terpenting. Ya, itu yang terpenting. Ya, bukan bagi-bagi hadiah. Gitu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kelanjutan dari relevansi KTT G20 dengan visi Nangun Sakerti Loka Bali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru bagaimana relevansi KTT G20 dengan visi Nangun Sakerti Loka Bali. Saya langsung saja ke Dr. Engineering Putu Edi Yasdika atau Pak Edi Niki sendiri. Pak Edi, berarti ada hal-hal yang kita garis bawahi bahwa ketika akan terjadi pelaksanaan event internasional sebut saja KTT G20 ini sendiri banyak hal yang berubah bisa dikatakan demikian. Salah satunya adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk menunjang pelaksanaan KTT G20 ini sendiri. Ini bagaimana masyarakat harus menyikapinya juga. Baik, Om Swastiastu. Ya. Jadi saya sependapat dengan pembicara sebelumnya Pak Dr. Lanang dan Pak Dr. Wirawan ya. Jadi KTT G20 ini adalah ajang yang sangat besar. Sehingga semua mata itu tertuju ke Indonesia dan Bali khususnya. Nah sehingga dengan demikian artinya kita harus menunjukkan bagaimana kondisi Bali yang sebaik-sebaiknya. Nah sehingga artinya infrastruktur yang dibuat sekarang ini harus mendukung untuk kesuksesan daripada G20 itu. Begitu. Jadi dunia tidak akan hanya melihat infrastrukturnya saja saya kira. Sehingga mereka juga akan melihat bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah itu dalam upaya mendukung daripada infrastruktur itu. Dan kalau saya dari sisi lingkungan melihat, kalau kita berbicara lingkungan itu tidak hanya fisik saja. Jadi di sana ada komponen namanya ABC, abiotik, biotik, dan culture. Jadi tidak hanya kalau misalnya membangun jalan, membangun itu adalah fisik, abiotik, tapi juga melihat biotik alamnya bagaimana, kemudian lingkungannya bagaimana, kemudian selanjutnya adalah C, culture, budaya masyarakatnya seperti apa. Sehingga artinya visi Gubernur Bali, Nangun Sakerti Loka Bali itu saya kira saya cermati itu sudah sangat komprehensif. Dilihat dari segi lingkungan. Diawali dengan Atme Kerti artinya bagaimana memanusiakan manusia. Kemudian di sana dilanjutkan dengan ada Danu Kerti dan Segara Kerti itu memuliakan air. Karena kita tahu air adalah sumber kehidupan. Kemudian ada Wana Kerti. Bagaimana kita memuliakan hutan, tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian selanjutnya ada Jenana Kerti dan pada akhirnya adalah Jagat Kerti. Jenana Kerti itu bagaimana membangun manusia. Nah, itu dia katanya dengan culture itu. Kemudian Jagat Kerti jadi secara komprehensif begitu. Sehingga saya kira masyarakat Bali itu sangat mendukung dengan adanya KTT G20 ini dan kita juga rasakan artinya pembangunan untuk mendukung
KTT G20 kan tidak hanya untuk G20, tapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bali. Gitu. Baik, baik. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui manfaatnya, impactnya ke depan, seperti itu kah? Ya, artinya misal contoh lah misalnya dengan mangrove misalnya sekarang. Oke. Ada penanaman mangrove. Nah, itu kan untuk ke depan kalau misalnya mangrove ini berhasil, artinya tetap lestari, kan itu manfaatnya tidak hanya untuk masyarakat di sekitar mangrove, tetapi juga Kota Denpasar pada umumnya, karena itu adalah paru-parunya Kota Denpasar begitu. Jadi itu kalau dia skalanya dari infrastruktur saja. Tapi yang paling penting bukan hanya itu, Pak. Jadi bagaimana kita menawarkan konsep-konsep kearifan lokal Bali ini, ya, yang pada konsep besarnya adalah Tritekarana, membangun keharmonisan, harmonis terhadap Tuhan, harmonis dengan sesama manusia, harmonis kepada lingkungan, itu kita tonjolkan, kita perlihatkan ke dunia, sehingga nanti itu bisa diadopsi untuk keharmonisan dunia ini pada ujungnya itu. Ya. Baik, baik. Ini ada hal-hal yang perlu dilihat dari pelaksanaan KTT G20 ini, bukan hanya pembangunan infrastruktur, sarana prasarana secara fisik saja, Ya, tetapi banyak hal yang perlu kita ketahui. Betul, betul. Ya, Di samping itu. Ya, jadi pembangunan fisik itu kan artinya itu hal yang nggak terlalu susah ya. Oke. Ada uang kita bisa bangun. Tetapi bagaimana kita menawarkan konsep yang adiluhung kearifan lokal ini yang sebenarnya kita perlu kita tonjolkan ke masyarakat dunia, bahwa di Bali kita ada konsep-konsep yang bisa diadopsi mungkin nantinya. Artinya begini, Pak. Jadi ketika kita membangun suatu wilayah atau membangun suatu peradaban begitu ya. Artinya suatu daerah dan masyarakat itu memiliki karakter tersendiri. Begitu. Sehingga artinya tetapi dari tersendiri ada yang bersifat universal dan global. Oke. Begitu. Artinya sesuatu yang wow di luar negeri, contoh misalnya wah di Jepang misalnya atau di Eropa misalnya, kalau kita adopsi mentah-mentah ke Bali, mungkin itu tidak akan berhasil. Sehingga itu perlu diadopsi kemudian diadaptasi dengan memasukkan unsur-unsur kearifan lokal. Begitu juga sebaliknya. Begitu. Sehingga tetapi akan ada satu nilai-nilai yang bersifat universal yang dimanapun kita terapkan itu akan bisa, karena sesama manusia itu kan ada satu nilai yang universal itu, yaitu bagaimana kita mencapai suatu keharmonisan itu. Oke, baik. Pak Lanang tadi mengatakan ini komunikasi yang terpenting juga di sini. Kemudian ada yang menarik sekali dari Bali untuk nasional bahkan untuk internasional. Nah, apa yang sudah dilakukan di Bali ini sebelum KTT G20 sendiri pun sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali ini sendiri. Bagaimana Bapak melihat nih komunikasi yang dibangun pemerintah pusat dan daerah dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan di pemerintah Provinsi Bali, apalagi menjelang KTT G20 ini sendiri? Ya, ingat kalau bangsa kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, maka tetap menjadi simbol pemerintah utama adalah presiden. Karena adalah top pimpinannya adalah presiden. Kaitan dengan G20 dalam konsep pembangunan dan kebijakan nasional, kaitan dengan internasional, maka yang menjadi poin intinya adalah presiden sebagai simbol lembaga negara, dan itu dikomunikasikan pasti lewat gubernur sebagai perpanjang tangan di tingkat lokal, dan saya pikir Pak Gubernur dengan Pak Jokowi termasuk menteri-menterinya sudah berkomunikasi dengan baik, dan bahkan saya dengar beberapa menteri sudah on stay di Bali sejak minggu ini, sudah banyak para menteri sudah turun untuk mempersiapkan hal ini. Demikian hebatnya G20 dan bangsa ini mempersiapkan. Oke, mereka para menteri beserta stafnya, beserta keluarganya, berapa banyak itu keluarganya di sini, dan itu penting diketahui oleh masyarakat Bali, sehingga kalau ada komunikasi seperti kemarin penertiban beberapa atribut atau itu hanya komunikasi, tolong dikomunikasikan dengan baik. Maksudnya mungkin tidak begitu, tetapi paling tidak menertibkan dalam arti agar ada situasi-situasi yang tidak hanya sebenarnya pedagang babi, beguling saja, ada beberapa juga tertibkan mungkin dari segi tempat dan lingkungan, kayak tadi menyesuaikan dengan persoalan lingkungan dan sebagainya. Tinggal dikomunikasikan saja. Artinya apa yang maksud pemerintah secara nasional maupun lokal, masyarakat Bali harus memahami. Setelah itu, setelah G20 ya balik lagi. Tapi sekarang karena ada event yang penting, dan cara bahasa Bali ini karena ada ngaben, beberapa ngaben besar gitu misalnya kan, beberapa ornamen yang kira-kira mengganggu atau membuat tidak
nyaman itu ya tolong disisir dan dipahami dulu oleh masyarakat. Setelah itu, setelah ngapain besar G20 selesai sudah kembali lagi. Jadi itu tinggal komunikasi. Jangan kemudian satu hal, 1, 2 atau 10 tempat, anggaplah 10 tempat begitu menjadi, woi masyarakat Bali tidak dibolehkan berdagang Bali. Itu terlalu simplifikasi menyimpulkan kasus 1, 2, 3 menjadi seolah kesimpulan yang besar seolah Bali nggak boleh. Jangan begitu juga. Itu namanya terlalu kalau bahasa kita reaksioner lah, berlebihan, reaksioner. Jadi biasa saja juga. Nah juga penegak hukum terantip juga yang memberikan pemahaman mau menyisir seperti itu dikomunikasikan dengan baik. Jadi kan tinggal komunikasi saja ini. Oh ini maksudnya begini-begini nanti beberapa saat nanti setelah itu silakan. Itu saja. Jadi cara pendekatannya. Pendekatan juga baik penegak hukumnya terantip yang humanis juga bisa dikatakan demikian. Masyarakat juga harus memahami, Satpol PP juga harus memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat. Termasuk ada yang bilang wah Nangun Satkerti tetapi ternyata membangun jalan tol membabat hutan dan lain sebagainya. Jadi begini konsepnya. Jalan itu seperti apapun penting juga. Seperti kalau saya analogikan seperti orang hamil kalau boleh secara baik-baik lahir normal kan bisa. Tetapi kalau sudah nggak bisa gimana? Ya harus cesar. Nah itu konsep pembangunan juga begitu. Tetapi tidak semua disesar. Kalau memungkinkan dengan cara-cara tetap tidak menginikan alam, tidak merusak alam silakan. Tapi kalau memang sudah tidak memungkinkan, memang kalau lahir dia kalau diberikan normal udah akan jadi masalah kan, bisa jadi meninggal anaknya ya harus dicesar gitu. Ya dalam konsep pembangunan mungkin Pak Edi juga bisa menjelaskan hal itu. Sehingga kemungkinan ada juga yang pasti kena hutannya atau pohonnya beberapa dibabat. Tetapi sekali lagi harus diharmonisasikan kembali dengan tetap caranya nanti menanami kembali dan lain sebagainya. Itu konsep-konsep yang juga harus dipahami oleh masyarakat. Tidak semua kemudian hal yang dilakukan itu jelek dan saya yakin Presiden Pak Gubernur mempunyai tim-tim yang hebat-hebat, jadi tidak mungkin sendirilah untuk mengeluarkan kebijakan, untuk melakukan sesuatu tanpa dipikirkan. Baik dari aspek tadi ABC, pasti sudah dipikirkan betul. Sehingga masyarakat tinggal menanyakan, mengkomunikasikan dengan baik. Kenapa bisa begini? Dan pihak Pemda juga harus menjawab secara baik untuk komunikasi yang baik. Ada PR, ada para pemikir di situ yang harus juga menjelaskan kepada masyarakat apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yang sudah tidak meninggalkan visi misi yang luar biasa Nangun Satkerti Leku Bali ini yang sekali lagi bisa secara contoh nasional dan akan bisa membumi di tingkat internasional. Itu penting. Baik, berarti ada hal yang Pak Lanang lihat juga dukungan pemerintah Provinsi Bali terhadap kebijakan Gubernur Bali khususnya untuk melaksanakan katakanlah kegiatan semacam daring dan WFH bagi daerah atau wilayah yang pada saat berdekatan pelaksanaannya dengan KTT G20. Udah nggak salah dua surat edaran gubernur udah keluar untuk itu. Baik termasuk daerah Badung maupun dari Pasar Selatan. Jadi itu sekali lagi komandonya tidak Pak Gubernur, pasti adalah Presiden. Presiden memerintahkan kepada gubernur, gubernur menjalankan kepada kabupaten kota, termasuk bupati dan wali kota. Dan saya pikir karena mereka ada apalagi satu partai dan samping itu juga untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan dunia, harusnya semua menyadari. Jadi sekali lagi masyarakat saya harapkan bisa memahami, penegak hukum Satpol PP tinggal mengkomunikasikan agar tidak simpang siur dan masyarakat saya harapkan juga bersabar. Jangan terlalu berlebihan juga reaksioner. Ini hanya untuk kepentingan G20. Kecuali kita tidak mau, kita balik ini G20 mau sukses nggak? Kita mau ikut nggak terlibat dalam persoalan kebijakan ekonomi global? Ya kalau mau ya sudah, itu jalan satu-satunya. Sudah dipikirkan oleh pemerintah dalam hal ini termasuk Pak Gubernur maupun Jokowi bersama kabinetnya. Oke, berarti ini yang harus diketahui oleh masyarakat, khususnya di masyarakat di Bali. Ya, betul. Oke. Pelaksanaan KTT G20 ini sendiri bukan hanya hari ini saja, November ini saja, tetapi dampaknya ke depannya. Ke depan, karena ini kepentingan kebijakan saya bilang tadi, untuk kepentingan ekonomi global, mempengaruhi Bali, mempengaruhi Indonesia, mempengaruhi dunia, kebijakan itu akan mempengaruhi Indonesia terhadap perkembangan per kapita termasuk pariwisata dan mempengaruhi Bali juga terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh negara-negara yang memilih dunia 60% dari beberapa benua dan beberapa negara itu. Oke, baik. Bapak-bapak kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana relevansi KTT G20 dengan visi pemerintah Provinsi Bali Nangun Satkerti Loka Bali. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih Bali Era Baru akan kembali sesaat lagi.
Baik, bagaimana relevansi KTT G20 dengan visi Nangun Satya Tiloko Bali masih menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Masih bersama tamu-tamu saya, ada Pak Sukawati Lanang Putra Prabowo, kemudian ada Bapak Wayan Gede Wiryawan, dan juga ada Dr. Engineering Putu Edi Yastika. Saya ke Pak Edi dulu. Pak Edi, dengan infrastruktur yang dibangun secara masif, dampaknya terhadap lingkungan dan perekonomian tentunya sekali lagi ini berdampak sekali terhadap masyarakat, khususnya masyarakat di Bali ini sendiri, bagaimana? Artinya seperti tadi disinggung oleh Pak Lanang itu ya, mengenai pembangunan Wanakerti, kemudian kenapa menerabas hutan begitu ya. Ya. Karena artinya mungkin ada beberapa misalnya hutan dipotong karena untuk membangun jalan itu. Artinya begitu kita berbicara kearifan lokal itu tidak mesti kita jadi anti dengan kemajuan. Itu bisa kita berjalan beriringan gitu ya. Misalnya contohlah misalnya membangun jalan. Tentu dari segi lingkungan itu akan ada analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, itu bisa diminimalkan. Jadi melihat dari cost and benefit-nya begitu ya. Sehingga saya rasa itu tidak perlu kita antipati terhadap itu. Jadi masyarakat itu seharusnya mendukung dan kemudian mengawasi apakah pembangunan itu sudah sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku. Utamanya kalau saya lihat dari lingkungan, apakah itu sudah diperhatikan risiko terhadap lingkungannya begitu. Kemudian ketika suatu proyek atau pembangunan dilakukan suatu daerah, otomatis tidak hanya lingkungan, kemudian ada efek-efek lainnya. Jadi ada di sana pergerakan ekonomi, karena di sana ada pekerjaan yang baru, kemudian tapi di sana juga mungkin ada masalah sosial baru. Nah, dari sini ini sebenarnya sudah oleh pemrakarsa, kalau misalnya ada pemrakarsanya pasti sudah dipikirkan melalui analisis dampak lingkungan itu. Jadi saya rasa kalau itu berjalan sesuai dengan idealnya begitu ya, saya rasa kita tidak perlu antipati terhadap pembangunan itu. Begitu. Jadi saya rasa kita sebagai masyarakat hanya mengawasi. Jadi kita mengawasi, mendukung dan mengawasi sehingga itu tetap berjalan pada koridor-koridornya begitu. Mendukung dan mengawasi Ya, seperti itu. Mendukung dan mengawasi. Berarti dengan apa yang dilakukan dengan berbagai pembangunan dan pembenahan infrastruktur secara masif ini, Pak Edi bisa melihat ini tata kota semakin baikkah ke depannya nantinya? Seharusnya semakin baik. Semakin baik. Ya, semakin baik. Artinya begitu dibangun misalnya jalan diperbaiki, kemudian drainase diperbaiki, kan itu secara tidak langsung itu akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, biarpun misalnya G20 sudah selesai dilaksanakan. Nah, kemudian setelah itu masyarakatlah kita yang harusnya meneruskan misalnya untuk pemeliharaannya, kalau misalnya drainase atau misalnya tamannya misalnya diperbaiki. Nah, tentu dalam pembangunan itu ada dampak-dampak lingkungannya, misalnya ada selama pembangunan misalnya ada kemacetan, misalnya kalau misalnya dia memperbaiki jalan, kemudian itu kan hanya sementara. Jadi saya rasa kita sebagai masyarakat itu ya, kita jangan terlalu antipati. Jadi kita harus tetap mendukung bagaimana kita menyukseskan, karena kesuksesan daripada event ini itu akan berdampak langsung terhadap Bali. Karena semua mata itu melihat Bali. Begitu. Ketika ini sukses, maka ini Bali akan semakin, artinya semakin bangkitlah Bali ini. Jadi recover together, recover stronger itu ya. Jadi artinya itu tujuan dari KTT itu tidak hanya untuk negara saja, tapi Bali juga pasti harus merasakannya. Oke, Pak Lanang, kita mengetahui nih pendukung utama perekonomian Bali adalah pariwisata. Seperti itu. Baik, adakah G20 nantinya akan memberikan optimisme masyarakat, khususnya masyarakat Bali, untuk memacu kembali pergerakan ekonomi kita dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali ini sendiri? Ya sudah pasti. Sudah pasti. Pertama, infrastruktur sudah mulai banyak, kayak kemarin Iya. kan kegiatan internasional yang akhirnya ada tol, kan yang menikmati kita semua sekarang kan. Iya. Sekarang jangan adanya G20, beberapa pembangunan juga sudah dilakukan. Itu yang menikmati juga kita. Selain yang sudah nyata, kalau G20 November Desember berlangsung, maka turis sudah pasti banyak ke Bali. Dan rata-rata mereka sudah saya dengar ya dari beberapa dari perjalanan perusahaan
travel. Aha. Beberapa pimpinan negara itu sudah ada mau ke Ubud, sudah ada mau ke Jatiluwih, Beberapa daerah itu destinasi. impactnya udah pasti secara dari pendek 2 bulan ini pasti bergeliat ekonomi pariwisata. Nah kalau ini berhasil tadi sampaikan Pak Edi sama Pak Wir, ini kita tunjukkan itu baik, besok dia akan juga datang lagi dengan beberapa dan satu kepala negara itu tidak mungkin sendiri. Dia bawa tim kabinetnya, bawa tim keamanannya, dan rata-rata mereka bawa pesawat masing-masing. Yeah. Dan rata-rata paling sedikit 2 minggu ada di Bali. Itu sangat berimpact. Nah kalau itu teman-teman di pariwisata, baik itu yang hotel besar, villa, objek wisata bisa memanfaatkan dalam arti juga langsung marketing menjual dan memberitahukan itu ketika dia datang ke Ubud, teman-teman atau teman-teman pariwisata Ubud akan memberikan promosi, memberikan informasi ke dunia bagi presiden yang datang di situ. Ke Jatiluwih siapa yang hadir di situ kemudian memberikan promosi ke dunia juga akan keluar. Itu impactnya akan luar biasa. Enggak perlu lagi Bali datang ke Amerika, ke Eropa, ke Rusia, dengan dia datang ke sini kemudian di situ bisa disampaikan informasinya dan promosinya sehingga ini akan menjadi Bali makin terkenal. Itu pasti akan terjadi begitu. Ini bisa dikatakan juga ini momentum kebangkitan UMKM kita. Ya, UMKM, pariwisata semua. Baik, gitu. semuanya berdampak. Makanya harus dimanfaatkan dengan baik dengan cara kalau dalam konsep di pariwisata image masyarakat harus dirubah juga beberapa bahwa kita kedatangan kemudian juga budaya masyarakat juga harus dilakukan perubahan agar bisa memahami siapa yang hadir dan lain sebagainya termasuk infrastruktur termasuk juga pemimpin-pemimpin kita begitu. Oke, kembali Pak Gede Wirjawan, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lanang tadi, ini ada hal-hal kecil yang bisa saja agar tidak mengganggu dilakukannya pelaksanaan atau event internasional KTT G20 ini sendiri. Kemudian salah satunya penertiban. Nah seperti itu. Bagaimana sih sebenarnya harus masyarakat menyikapi hal tersebut? Ini bukan hanya untuk mereka saja, bukan sesaat saja, tetapi dampaknya ke depan yang harus dipikirkan. Pendekatan secara humanis juga harus dilakukan seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi begini. Bali ini kalau boleh saya cerita sedikit, ini adalah suatu daerah yang memang sudah melakukan berbagai penggabungan, integralisasi namanya konsep antara konsep kearifan lokal dengan tatanan konsep-konsep modern, khususnya di bidang keamanan. Makanya sampai pemerintah dari pihak kepolisian dan TNI mengeluarkan satu konsep yang namanya Sipandu Beradab itu. Itu adalah salah satu konsep integralisasi antara sistem keamanan yang tradisional dengan yang modern. Nah, sekaranglah saatnya integralisasi dua konsep ini kita tunjukkan kepada dunia. Bahwa apa yang dilakukan di Bali ini, di mana tatanan masyarakat lokal Bali ini sudah dalam tatanan kehidupan sehari-hari mulai melakukan integralisasi itu. Mereka tidak pernah terlepas dari tatanan nilai seni dan budaya, tetapi juga tidak anti terhadap perkembangan-perkembangan global khususnya yang sebagai dampak dari pariwisata. Nah, yang sudah terjadi di Bali ini, yang sudah tertata dengan baik ini penggabungan dua konsep ini sebenarnya ini adalah momentum kita di Bali untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Bali melakukan hal itu sudah tidak hanya pada momen G20 saja. Yeah. Nah, berkaitan dengan itu, kenapa kita kaitkan dengan bahwa ketertiban dan keamanan yang humanis itu menjadi satu sentral dalam sistem keamanan di Bali. Dengan pemaknaan atau memakai integralisasi konsep-konsep keamanan yang tradisional, yang berbasis kearifan lokal, tentu pendekatannya itu adalah pendekatan berkaitan dengan humanisme. Karena nilai-nilai kearifan lokal itu tidak bisa terlepas dari nilai-nilai humanis. Nah, saran saya yang harus dilakukan itu adalah bagaimana pelaksanaan tatanan
integralisasi kedua konsep ini dengan melibatkan sistem keamanan yang berbasis pada TNI Polri digabungkan dengan sistem keamanan lokal masyarakat Bali ini dilakukan dalam tidak hanya pada pas event tetapi pre-event, during event dan pas event, sesudah event. Jadi tidak hanya dilakukan pada saat duringnya itu aja. Nah, seperti sekarang terjadinya penertiban dengan melibatkan pecalang sebagai salah satu sistem keamanan yang ada di Bali, harusnya itu sudah bisa dilakukan komunikasi. Pecalang di Bali ini yang di bawah naungan desa adat tidak akan pernah bisa melakukan kegiatan tanpa melapor dulu ke desa adatnya. Oh, kami disuruh membebaskan spanduk karena mereka di desa adat itu ada forum tertinggi, namanya apa? Namanya Paruman. Jadi paruman desa adat itulah akan mengkomunikasikan bahwa pecalang kita ini yang didampingi oleh aparat keamanan, baik polisi maupun TNI Polri, menindaklanjuti hasil paruman ini berupa apa? Penertiban terhadap spanduk-spanduk itu. Saya yakin ketika dilakukan di free event ini tidak akan ada gejolak-gejolak seperti itu. Nah, kami sangat mendukung sebenarnya adanya spanduk beradab ini harus dioptimalkan. Ini sekaligus sebagai bahan promosi kita bagi masyarakat Bali. Ini loh, kita tidak hanya ngomong dalam tataran konsep, tetapi sudah kami laksanakan. Terlepas masih ada kekurangan-kekurangan, terlepas masih ada hal-hal yang harus kita perbaiki ke depan. Nanti event-event yang akan diselenggarakan di Bali baik bersifat nasional maupun internasional, itulah momentum memperbaikinya. Bisa dikatakan ini kearifan lokal yang kita miliki bisa diadaptasi oleh dunia nantinya. Betul sekali. Jadi kearifan lokal, makanya satu yang saya bilang itu adalah kita bisa betul-betul think lokali, act globally. Berpikir lokal dengan konsep-konsepnya, tapi aksinya adalah aksi global yang bersifat universal. Baik. Ada hal-hal yang nantinya akan mungkin ini berpengaruh juga terhadap aktivitas masyarakat seperti apa yang sudah dilakukan dengan penertiban baliho, iklan yang tidak yang mengganggu jalannya konferensi nantinya, kemudian pengalihan arus lalu lintas nantinya, kemudian kebijakan work from home, kemudian daring, ini masyarakat juga harus menyikapinya dengan bijak. Iya, masyarakat, kalau masyarakat Bali ciri masyarakat yang hukum adatnya kuat itu adalah guyub. Ciri pertama itu adalah guyub. Bahwa yang dinamakan guyub itu adalah pasti dalam struktur organisasinya itu ada yang namanya event atau ada namanya satu kegiatan yang tertinggi yang mengadopsi kepentingan-kepentingannya. Yang di Bali itu dalam desa adat namanya Paruman. Nah, di sanalah kesempatan sebenarnya di masyarakat desa adat itu untuk mendapatkan informasi melalui sistem keamanan dari yang bersifat nasional dan pecalang itu sendiri. Kita menilai bahwa pre-event ini, sebelum ada event inilah kesempatan sebenarnya bagaimana mengkomunikasikan itu kepada masyarakat. Waktu 1-2 minggu atau berapa hari ini sebenarnya bisa dilakukan satu pendekatan-pendekatan yang dalam tanda petik terorganize di masyarakat desa adat itu sendiri. Jadi masyarakat Bali yang khususnya tidak bisa terlepas sebagai warga keramo adat itu pasti akan menerima sebagai suatu kebijakan yang sudah dikomunikasikan oleh lembaga adatnya sebagai lembaga yang dihormati, sebagai lembaga tempat mereka bagaimana hidup untuk bernaung dalam tata kehidupan sehari-hari gitu aja. Oke Pak Edi, berarti ada juga yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa dampak positif presidensi G20 ini sendiri salah satunya adalah pembangunan dan pembenahan infrastruktur yang semakin masif ini sendiri yang dilakukan tentunya untuk kepentingan masyarakat. Saya rasa itu sudah nyata kita lihat ya. Jadi kan artinya event-event internasional di Bali kan tidak hanya sekarang, bukan baru gitu ya. Contoh misalnya seperti pembangunan tol laut Bali Mandara itu kan. Itu kan dulunya ada yang menolak begitu kan. Itu karena tetapi begitu misalnya selesai event, sekarang yang menikmati siapa? Kan kita. Pembangunan underpass juga.
Jadi saya rasa event-event seperti ini akan memberi keuntungan kepada masyarakat Bali. Termasuk juga jalan tol yang akan dibangun nantinya. Jalan tol yang akan dibangun Oke. artinya tidak hanya pada saat event, tetapi jangka panjang. Nah, oke. Sehingga mungkin kalau kita bisa artinya sarankan begitu ya, mungkin kita lebih bijaksana lah. Kalau misalnya disuruh daring cuman 1 minggu begitu, tapi demi untuk bertahun-tahun selanjutnya apa susahnya begitu. Sehingga kita artinya kenapa tidak menurunkan dulu sedikit egonya, mungkin karena kalau misalnya kita artinya begini, artinya untuk kesuksesan bersama mengapa kita bersampingkan dulu lah ego-ego yang Oke, ada. baik. Begitu. Itu masyarakatnya yang harus kita ketahui. Tetapi ada yang ibaratnya mencari sesuatu di air keruh nantinya. Saya rasa karena ini event sangat besar Oke, ya, jadi baik. pasti ada saja. Jangankan event skala internasional, misalnya event di rumah tangga, misalnya acara nikahan Event itu aja di misalnya rumah sudah Baik. pasti ada agak sedikit berdebat begitu ya. Baik. Tapi artinya demi kesuksesan mungkin kita untuk sementara Masyarakat harus bijak. ya. Oke, sementara semakin tidak- cerdas lagi Semakin melihat cerdas ya. ke depannya. Ya. Pak Lanang, ini closing statement. Momentum apa yang harus kita ambil ini sendiri dengan KTT G20 sendiri yang akan dilaksanakan nanti kalau kita hubungkan dengan apa yang sudah dimiliki atau visi yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Bali Nangun Saket Tiloko Bali. Yang saya ingatkan kan nanti yang daring juga nggak semua. Berdasarkan surat edaran gubernur itu kan daerah Badung sama desa nggak semua. Jadi Bali Utara masih bisa seperti biasa. Cuman nanti kalau ada kunjungan kepala negara yang ke beberapa daerah itu juga kita harus sama-sama memberikan tentunya tadi apa yang menjadi nilai-nilai kita, seni budaya yang kita tampilkan betul-betul merupakan ciri dari Bali. Kalau closing statement menurut saya adalah kehilangan sesuatu bukan kekalahan. Mendapatkan sesuatu bukan kemenangan. Itu hanya masalah hukum waktu dan hukum karma kita. Maka kita berusaha berbuat yang baik bagi negara kita, bagi bangsa kita dan bagi Bali tentunya. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, ya pastinya seperti kata Pak Lanang ini mengutip pernyataan Pak Lanang dari Bali untuk nasional, untuk dunia. Dari Bali kita akan memberikan kesan terbaik bagi dunia dengan penyelenggaraan KTT G20. Terima kasih Bapak-Bapak, saya Made Sukadana Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.